Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Sarina Siregar, mahasiswa PPG Batch 1 2024 LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan. Akan melaksanakan PPL 1 Modul Ajar 2, Project Based Learning bersamaan pelaksanaan siklus 2 PTK pada fase C kelas 5 di SD Negeri nomor 101235 Sialagundi. UIN Syahada Cerdas Berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar hari ini, Nak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, bagaimana kehadiran hari ini? Hadir semuanya, Nak? Hadir. Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Alia. Nia. Tegar. Ya, alhamdulillah ternyata hadir semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dilanjutkan dengan membaca surah pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kita lanjutkan untuk menyanyikan lagu nasional. Silakan. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Apa sudah siap belajar hari ini, Nak? Iya. Silahkan keluarkan alat tulisnya. Keluarkan buku paketnya ya, Nak ya. Siap nggak untuk belajar hari ini? Supaya makin semangat kita belajar hari ini, kita tepuk siap untuk belajar dulu kita ya. Oke, tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Ya, sudah siap belajar hari ini? Sudah. Ya, kita akan lihat materi kita pada hari ini, Nak. Perhatikan ya. Ini dia. Apa materi kita hari ini, Nak? Kandungan surah Al-Maun. Ya, hari ini kita akan membahas kandungan surah Al-Maun. Tapi sebelum kita membahas materi kita hari ini, ada yang ingat tidak? Apa materi kita minggu lalu? Siapa yang ingat? Silakan. Menghafalkan Quran surah Al-Maun. Iya, melafalkan Quran surah Al-Maun. Betul. Ada yang ingat lagi tidak, Nak? Apa hukum bacaan yang terdapat pada Quran surah Al-Maun? Ya, silakan, Nak. Izhar syafai. Iya, izhar syafai. Lihat semua ke depan, Nak. Ada di sana tujuan pembelajaran. Ibu harapkan nanti setelah kita menyaksikan video secara bersama-sama, nanti anak-anak ibu bisa menjelaskan isi kandungan surah Al-Maun. Ya, Nak ya. Kemudian yang kedua, secara berkelompok nanti anak-anak bisa menggunakan barang-barang sederhana untuk membuat produk alat peraga supaya kita mudah memahami surah Al-Maun. Oke, kita lanjutkan. Ini dia. Ada gambar apa yang ada di layar ini, Nak? Siapa yang bisa? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Gambar apa? Tegar. Gambar orang sedang berbagi. Gambar orang yang sedang Berbagi. Kemudian ada pertanyaan di sana. Mengapa berbagi itu penting? Ayo, silakan Reza. Kita membuat orang bersenang, Bu. Iya, berbagi itu ternyata akan membuat
orang menjadi senang. Kemudian kalau kita berbagi, berbuat baik itu akan mendapat pahala dari Allah. Betul ya? Nah, jadi apa maksud gambar ini? Gambar ini erat kaitannya dengan pembahasan kita pada hari ini, yaitu memahami kandungan surah Al-Maun. Baik, berikutnya kita akan menampilkan video tentang makna isi kandungan surah Al-Maun. Nah, kepada anak-anak ibu, perhatikan nanti videonya. Mari kita simak sama-sama supaya kita tahu nanti apa isi kandungan surah Al-Maun. Pesan indah surat Al-Maun. Surat Al-Maun memberikan pesan supaya menghindari perilaku tercela. Surat Al-Maun menyebutnya sebagai pendusta agama. Pada ayat 1, Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang orang yang mendustakan agama. Pada ayat kedua, para pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yaitu mereka menyakiti hatinya, berbuat zalim, dan menggunakan hak mereka secara tidak adil. Dari video yang sudah kita saksikan, apa yang ada di video tersebut, Nak? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, apa itu? Cerita tentang apa tadi, Nak? Ciri-ciri pendusta agama, Iya, Bu. ada ciri-ciri orang pendusta agama. Kemudian, apa yang termasuk pendusta agama itu dari video tadi? Apa ciri-cirinya yang pertama tadi, Nak? Ada yang tahu nggak? Ya, apa sayang? Menolak dan membentak anak yatim. Iya, menolak dan membentak anak yatim. Selain itu, apalagi tadi disebutkan? Beramal, tapi iya. Dari pembahasan kita ini, Ibu perjelas kembali ya. Ini dia, pada ayat kelima. Siapa yang bisa membantu Ibu membacanya? Ya, silakan Kila. Ayat ini menjelaskan bahwa kelalaian dalam salatnya lalu ia tidak menyadari apa yang diucapkan dan dikerjakan. Iya, betul ya. Pada ayat kelima, Nak, dijelaskan ada kelalaian bagi orang yang melakukan sholat. Jadi dia tidak tahu apa yang ia kerjakan ketika ia sholat. Ada gambarnya di sana kan, Nak? Ketika sholat ada yang termenung. Ada yang ketika sholat dia bercanda. Artinya apa? Ini lalai artinya, Nak. Sholat tetapi tidak khusyuk. Ya, Nak ya? Baik, sampai di sini materi kita tentang isi kandungan surah Al-Maun. Ada enggak yang belum paham? Sudah paham semua? Ya, ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, silakan. Kenapa kita harus membantu orang miskin dan anak yatim, Bu? Iya, bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk Rizky. Dia bertanya, mengapa kita harus membantu orang miskin? Mengapa kita harus membantu anak yatim? Perhatikan semuanya, Nak. Dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah bahwa kita harus saling tolong-menolong. Tolong-menolong kepada siapa? Kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin contohnya, kepada anak yatim contohnya. Kenapa? Kalau kita sudah menolong Rizky, maka orang yang membutuhkan tadi akan merasa senang. Kemudian, kalau kita berbuat baik, apa yang datang kepada kita, Nak? Akan mendapat apa? Pahala. Kalau kita sudah banyak pahala, kita akan masuk apa? Bagus, itu ya. Sudah paham semua? Minggu lalu, Ibu sudah membagi kita kepada 3 kelompok. Ini sudah duduk sesuai bangkunya tidak? Ingat nggak kelompoknya masing-masing? Ini dia. Ya, ada kelompok visual, ada kelompok audio, dan ada kelompok kinestetik. Minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan ya, Nak ya, bahwa hari ini kita akan belajar membuat sebuah proyek. Ya, membuat proyek tentang memahami Quran surah Al-Maun. Jadi, Ibu ingin setiap kelompok silahkan kamu membuat pertanyaan mendasar. Ya, kamu berdiskusi dengan kelompok kamu membuat pertanyaan mendasar. Ini ada contohnya, Nak, di depan. Ini dia, ada pertanyaan mendasar. Apa guna pertanyaan mendasar ini? Jawaban-jawaban dari pertanyaan mendasar ini nantinya, inilah nanti bisa menghasilkan sebuah proyek menjawab ya apa itu isi kandungan surah Al-Maun. Bisa ya? Ada pertanyaan mengenai ini, pertanyaan mendasar? Ya, silahkan kamu diskusikan dengan kelompok kamu, buat pertanyaan mendasar.
Dapat pertanyaan mendasarnya? Oke. Minggu lalu sudah Ibu sampaikan membawa alat dan bahan untuk membuat proyek kita hari ini. Sudah dibawa semua? Ya, silakan keluarkan alatnya masing-masing. Ya, kita lanjutkan. Ibu akan membagi LKPD, lembar kerjanya ya nak ya. Setiap kelompok ada. Pertama kelompok visual. Ini dia kelompok visual. Ya nak ya. Oke, ini untuk kelompok audio. Silakan dibaca terlebih dahulu nak. Kemudian ini untuk kelompok kinestetik. Sekarang kita mulai untuk mendesain produknya ya nak ya. Kamu berdiskusi dengan teman-teman kamu bagaimana desain produk yang akan kamu kerjakan. Silakan. Baik, kita sudah tadi mendesain produknya ya. Sudah nak? Sekarang kita sepakati dulu. Berapa menit kita buat penyelesaian produknya? Berapa menit? 30 menit bisa? Kinestetik bisa? Audio bisa? Visual bisa? Oke, kita sepakati dalam pembuatan produk. Kita sepakati 30 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Oke, waktunya habis. Sudah pas 30 menit. Sudah selesai setiap kelompok? Ya, oke. Sebelum kita mempresentasikan hasil produknya masing-masing, gimana kalau kita ice breaking dulu supaya semangat ya? Ya, silakan ambil barisannya masing-masing. Aram zam zam, aram zam zam, kuli 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 ram zam zam. Api, kuli 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 ram zam zam. Api, kuli 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 ram zam zam. Saatnya kita mempresentasikan hasil proyeknya masing-masing. Siap semua? Ya, kepada kelompok visual, silahkan maju ke depan. Yang lainnya perhatikan. Ibu harapkan nanti setelah mereka presentasi, kamu bisa menyampaikan pertanyaan kepada mereka. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membuat papan informasi ciri-ciri pendusta agama dalam Quran Surah Al-Ma'un. Isi kandungan Surah Al-Ma'un. Tanda-tanda orang yang mendustakan agama. 1. Menolak dan membentak anak yatim. Jangan ya, Dek ya. 2. Orang yang tidak mengajak orang lain untuk membantu orang-orang miskin. Jangan ya, Dek ya. 3. Orang yang mengerjakan sholat tetapi perilaku dan hatinya tidak mencerminkan akhlak terpuji. Jangan ya, Dek ya. Kepada teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, ada yang mau bertanya, nak? Oh ya, kelompok. Di antara semua gambar katanya nak, mana gambar yang paling penting menurut kalian? Gambar tangan yang memberi, karena itu mengajarkan kita untuk berbagi dengan orang miskin dan anak yatim. Iya, gambar orang yang memberi. Berarti gambar nomor berapa di sana? Ada nomor 3 ya, atau nomor 2 ya? Nah, bagus. Beri aplaus untuk kelompok visual.
Selanjutnya, kelompok audio. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membuat lagu yang berisi pesan Quran Surah Al-Ma'un. Selamat mendengarkan teman-teman. Surah Al-Ma'un itu menceritakan tentang ciri-cirinya orang mendustakan agama, menghardik anak yatim, tidak suka beri makan orang-orang miskin, orang yang lalai sholat, orang yang sukaria, tidak mau menolong dengan barang yang bagus, adalah ciri-ciri yang dustakan agama. Ada 5 yang dijelaskan Allah. Iya, bagus sekali lagunya. Ada yang mau bertanya teman-teman? Iya, ada yang mau bertanya teman-teman. Apa kalian yakin? Iya, kelompok visual. Silakan, apa pertanyaannya? Apa kalian yakin lagu itu akan mudah dihafalkan oleh teman-teman? Oh, apa kalian yakin lagu kalian ini mudah dihafal teman-teman? Kami sengaja membuat liriknya singkat dan nada yang dipakai lagu yang biasa kita dengarkan, yaitu nada naik beca. Nah, ternyata mereka sengaja membuat lagunya yang mudah dengan nada naik beca. Beri aplaus untuk kelompok selanjutnya, kelompok kinestetik. Silakan. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membuat es boba berisi 5 ciri-ciri pendusta agama dalam surah Quran Surah Al-Ma'un. 1. Menolak dan membentak anak yatim. 2. Tidak membantu dan memberi makan kepada orang-orang miskin. Iya. 3. Orang yang mengerjakan salat tetapi celaka. Iya. 4. Orang-orang yang beramal tetapi ria. 5. Orang-orang yang beramal tetapi ria. Iya. Kepada teman-teman ada yang mau bertanya? Iya, kepada teman-teman ada yang mau bertanya. Coba kelompok. Mengapa kelompok kalian memilih es boba? Kenapa kelompok kinestetik ini memilihnya es boba? Coba. Kami memilih es boba karena es itu kan enak. Tapi kalau kita tidak berbagi, kita jadi seperti orang yang tidak peduli, seperti pendusta agama. Beri aplaus untuk kelompok kinestetik. Sudah kita lihat semua presentasi dari kelompok visual, kelompok audio, dan kelompok kinestetik. Saatnya Ibu memberikan penilaian. Ya, lihat, perhatikan semuanya. Tadi Ibu sudah berjanji bagi nanti produk yang bagus Ibu akan memberikan stempel bintang. Ya, bintang berapa yang akan kamu dapatkan? Ya? Siap? Oke, untuk kelompok visual dari proyek ini, bagaimana menurut kalian? Mudah nggak memahami surah Al-Ma'un dari melihat proyek ini? Mudah. Ibu berikan 5 bintang. Tepuk tangan untuk kelompok. Ini dia, dapat 5 bintang ya kelompok visual. Oke, kita lanjutkan. Ini dia hasil dari kelompok audio. Mudah nggak kalian rasa untuk memahami Al-Ma'un dengan lagu ini? Mudah. Kita lihat, kita berikan 5 bintang. Beri tepuk tangan untuk kelompok audio. Kelompok kinestetik. Untuk mengetahui tadi tanda-tanda pendusta agama, tinggal kita tarik. Tadi katanya, ini dia, ditarik sehingga muncul tanda-tanda pendusta agama. Bagus ya. Berapa kita berikan? Baik, kita berikan 4 bintang kepada kelompok kinestetik. Tepuk tangan. Baik, kita sudah sampai pada kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, Nak? Saya. Silakan sayang, nomor 1 apa? Kita harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Iya, kita harus memiliki kepedulian kepada anak yatim. Siapa lagi yang bisa? Ya, silahkan Siti. Hendaknya kita memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Iya, bagus. Yang ketiga siapa bisa? Yusuf. Salat dengan khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas bukan karena ingin dipuji orang lain.
Iya, itu kesimpulan tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama tadi, kita harus memiliki kepedulian kepada anak yatim. Kemudian, kalau beramal tidak boleh ria, tidak boleh beria. Kita harus melakukan ibadah itu karena siapa? Karena Allah, karena ingin mengharapkan pahala dari Allah. Kita refleksi terlebih dahulu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Nah, senang tidak? Ya, senang. Dari pembuatan proyek, kamu mudah memahami isi kandungan surah Al-Maun apa tidak? Ya, jadi semakin mudah ya. Dengan melihat proyek, jadi kita paham tentang memahami surah Al-Maun. Seru tidak hari ini? Iya. Untuk minggu depan, pembahasan selanjutnya yaitu hadis tentang menyayangi anak yatim. Ibu harapkan kepada anak-anak semua membaca buku di rumah ya nak ya. Dibaca-baca bukunya biar mudah kita untuk mempelajari hadis tentang anak yatim. Pembelajaran kita sudah selesai nak. Kepada ketua kelas silahkan pimpin doanya. Kita akhiri dengan hamdalah. Pembelajaran kita sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.